Wilujeng Sumping, Rahajeng Rauh, welcome dan selamat datang di Pekayon Podcast. Nah, balik lagi bersama gue Ahmad Aladi nih. Nah, gue kedatangan 3 bintang tamu nih. Coba ya, perkenalkan, nama gue Imade. Nama gue Gede Ardi Dharma. Gue Otan Julima. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang, lebih tepatnya diskusi sih tentang inequality can social media resolve social division. Yang artinya tuh media sosial sebagai pembentuk konflik sosial di masyarakat. Sebelumnya udah pada tahu belum nih tentang materi ini? Wah, belum sih. Gue jelasin dikit ya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Di sini ada gak yang udah dapat dari kemudahan-kemudahan di teknologi ini yang udah berkembang? Ya, contoh dari bokap gue sih, dimana bokap gue itu wirausaha, tentunya sangat terbantu dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Kalau gue juga sih, gue pribadi ya sangat membantu banget sih sosial media dengan perkembangan teknologi sosial media sekarang kan. Apalagi gue pribadi hobi foto kan, terus bisa menuangkan hasil foto gue melalui posting Instagram dan bisa mempromosikan diri gue. Mungkin bisa jadikan itu suatu pekerjaan gue pribadi sih. Nah, ini dari manfaat positifnya dulu ya. Mungkin Made ada yang mau ditambahin? Udah itu aja sih, sama aja. Mungkin gampang nyari beritanya, cepat waktu dan tepat. Positifnya itu sih. Nah, di sini kita bahas tentang sisi negatifnya ya. Konflik sosial contohnya nih, konflik sosial pada saat ini seakan makin bervariasi nih bentuknya. Bahkan mengarah dan berubah menjadi tindak kekerasan. Contohnya misalnya dari sosial media gitu, dari cekcok. Misalnya cekcok di sosial media dan berlanjut ke dunia nyata. Ada gak sih pengalaman yang pernah lo alamin atau teman lo sendiri yang ngalamin tentang cekcoknya di dunia media sosial? Mungkin ada kali ya beberapa contoh kayak temen gue di sosial media, dimana dia mungkin ngelihat sesuatu yang diposting dari temennya dan itu menyinggung buat dia atau dia merasakan nggak enak, dan akhirnya ya itulah terjadi di dunia nyata, Konflik jadinya. Kalau lo Tas? Kalau gue pribadi sih belum pernah ngalamin sih sejauh ini merasakan konflik kayak gitu. Cuma sering aja sih ngelihat teman-teman gue juga kayak gitu, atau di sosial media juga kayak gitu. Udah nih ya, cukup ya. Nah, aku juga pengen nambahin nih, hati-hati bermain sosial media karena udah ada UU ITE ya. Iya, benar. Yang bisa masuk ke ranah hukum kalau misalnya terlalu menyebar berita hoax, ketahuan, dan lain-lain nih. Nah, di sini gue pengen nanya lagi nih, bagaimana pengaruh kalian nih untuk media sosial terhadap konflik sosial pada masyarakat di Indonesia? Misalnya kayak contohnya kayak aksi-aksi Black Lives Matter, coba dong jelasin tolong. Black Lives Matter ya. Yang gue tahu ya itu rasisme terhadap orang hitam di Amerika, yang dimana polisi di Amerika tuh berkulit putih rasis dengan orang kulit hitam di Amerika, yang sampai yang kalau nggak salah nama itu si George Floyd ya, yang dibunuh ya? Iya, yang dibunuh, yang sampai diinjek lehernya tuh sama polisi tuh. Parah sih. Dan masuk sampai berita, sampai sosial media, sampai sosial media dunia tuh tahu, dan itu menjadi suatu konflik sosial media dunia sih itu, bukan hanya Amerika doang tapi buat terhadap dunia. Sampai rusuh ya, sampai dijarah kan Amerika tuh. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, COVID gitu ya. Iya. Dan kemarin juga corona juga ada konspirasi terhadap corona kan, sosial media, dan akhirnya turun ke masyarakat aslinya. Jadi banyak masyarakat di masyarakat Indonesia ini ya percaya konspirasi tersebut. Ada yang percaya corona itu adalah, ada yang percaya corona itu hanyalah buatan
politik lah segala macam, kita kan nggak tahu ya. Itu sih Ya, secara nggak langsung itu membuat konflik juga jadinya. konflik dari sosial media menjadi ke dunia nyata sih itu. Nah, itu kan yang dari luar nih. Pasti ada lagi dong yang dari Indonesianya nih. Di Coba mungkin lo Indonesia, tahu di Indonesia konflik sosial. ada sih rasisme terhadap orang hitam Papua. Papua. Yang dibilang tuh orang Papua kayak monyet lah, Oh iya benar. hitam dan badannya bau, dan itu sangat cukup berpengaruh sih, apalagi dengan konflik seperti itu. Dan akhirnya Papua pernah mengucapkan untuk berpisah dengan Indonesia tuh, dan minta kejelasan terhadap pemerintah Indonesia, kejelasannya gimana, antara damai kah atau emang masih rasisme kah. Itu sih menjadi konflik sosial media di dunia masyarakat nyata sih. Nah, di sini gue pengen nanya nih pengaruhnya nih media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Misalnya perubahan tingkah laku terhadap jadi ansos mungkin. Pengaruh sosial media. Mungkin lu bisa jawab, Dok, pengaruh sosial media tuh. Coba bisa diulang pertanyaannya? Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Misalnya perubahan tingkah lakunya gitu. Ya yang Terlalu fokus terhadap gadget dan melupakan kehidupan asli. ya mungkin itu ya yang lebih sering kita alami, apalagi kaum muda seperti sekarang ini. Ya yang banyak ya kita di saat kita quality time misal ngumpul Malah main tapi HP. ya gitu ada aja yang asik sendiri atau ya dia bermain game atau gimana. Itu aja sih yang kurang gitu. gua alami sekarang ini. Nah, sisi positifnya mungkin ada yang lebih baik juga dong daripada itu. Pasti. Misalnya contoh pekerjaan. Mungkin lo pengen ngejelasin nih pekerjaan aja apa nih yang terbaru dari adanya media sosial yang udah berkembang. Selebgram lah ya. Banyak sih, banyak di sosial media. Contoh kayak kita dari Instagram itu bisa menghasilkan uang loh, padahal kita hanya stay dengan HP. Tapi tergantung orang juga sih, tergantung si public orang ini tuh, dia tuh icon apa, entah dia public figure kah atau dia influencer kah. Jadi sosial media ini tanpa kita sadari bisa menghasilkan suatu pekerjaan untuk orang sih. Dan banyak juga orang jual-jual all shop, online shop tuh pekerjaan suatu jual-jual beli, mempromosikan. Itu salah satu lapangan kerja untuk sosial media sih. Positifnya sih itu. Dan mungkin juga bukan cuma Instagram kali, mungkin dengan YouTube. yang kita biasa pandang buruk dia ansos atau gimana. Contoh kayak main game itu mungkin sekarang bisa dibilang penghasilan. Bener, e-sport ya. Iya, bener. Nggak cuma hanya main game depan mata, cuma bisa menghasilkan juga sih. Nah. Kalau udah masuk di dunia e-sport tuh. Dan engagementnya juga gede juga ya. Gede. Parah Insight-nya juga gede kan. Feedback-nya apalagi tuh. Itu sih sisi positif lowongan kerja di sosial media. Nah, gue pengen nanya tentang bullying nih ke kalian nih bertiga. Gimana sih pandangan lo terhadap bullying? Sebelum ngasih contohnya dulu, pendapat lo tentang bullyingnya aja. Mungkin dari Kodok dulu. Kalau menurut gua bullying itu ya mungkin ada tipe orang yang berbeda-beda tentunya ya. Ada yang santai Anggapnya aja bercanda. dia. Tapi ini bullying dalam ruang lingkupnya di media sosial bukan secara langsung. Media sosial. Ya sama aja seperti itu sih. Namanya pribadi orang beda-beda kan, entah ini di dunia nyata atau di media sosial. Kepribadian orang tuh dalam menilai, misalnya kita bercanda, kita mengartikan bullying itu bercanda, tapi orang yang menerimanya itu tidak mengartikan itu bercanda. Nah itu kan menimbulkan ya ketidaksukaan atau ketersinggungan antara korban dengan si pelaku mungkin. Karena banyak juga nih kasus-kasus bunuh diri nih yang udah gue research dari Google tentang bullying yang ada di media sosial. Banyak. Karena iya, hati juga nggak ada yang tahu kalau Banyak, sakit kan. Mungkin dia Kalau nggak mempengaruhi kuat, mental juga bisa. Mentalnya kan. Iya gitu. Kalau lo gimana, Tan? Banyak sih bullying sosial media.
Ya contoh kita ambil salah satu public figure di Indonesia yang lagi sekarang menonjol tuh kayak si Jerings tuh. Dia kan mengeluarkan konspirasi tentang corona. Itu banyak beberapa masyarakat Indonesia di media sosial ada yang ngebully dia, yang tidak setuju, ada yang tidak setuju dengan dia pendapatnya, dan ada juga yang setuju dengan dia. Jadi tergantung si orang ini sih mengambil kesimpulannya gimana. Tergantung orang juga, benar kata si Aryadi, tergantung orang menanggapi ya apa yang disampaikan orang tersebut. Kalau orang tersebut menanggapinya itu bullying, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa apa-apa, ya terserah mereka. Tapi kalau mereka nganggapnya positif, ya sudah. Emang banyak juga sih bullying Indonesia, sangat banyak di sosial media, banyak banget emang. Nah, buat yang belum tahu, ini Aryadi juga aktif dalam sosial budaya ya di benar, di Bali. Nah, gue pengen nanya lagi nih, terakhir, kemajuan teknologi apa aja sih yang udah lo rasain nih dari sosial media? Iya, dari sosial media. Banyak buat tentunya. kebudayaan ya, yang sering lo lakuin nih buat kehidupan sehari-hari. Ya banyak sih kalau perkembangan dari segi budaya. Contoh sekarang gamelan itu biasanya kan ada di tempat-tempat ibadah. Kalau ibadah agama gue kan cuma biasa ada di tempat ibadah ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dengan sangat mudah kita bisa main gamelan. Contoh, cari aja di Google Play Store, itu kita bisa dengan mudah main gamelan di handphone. Tentunya contoh kemajuan itu yang positif di dalam segi nilai budayanya sih menurut gue itu.